jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Kiai Haji Idham Khalid adalah ulama sekaligus politisi. Ia didaulat menjadi Ketua Umum PBNU di usia 34 tahun, menjadikannya Ketua Umum termuda sekaligus terlama. Pada tahun 1971 sampai 1977, dirinya menjadi Ketua DPR RI. Sosoknya dikenal jujur dan tak silau jabatan. Tak ada fasilitas negara bagi keluarga. Keluarganya kemana-mana naik metro mini. Anak-anaknya lebih memilih berwirausaha dengan berjualan nasi dan air. Mereka tidak terjun ke politik, meski sang ayah pejabat tinggi negara. Kepada istrinya, Kiai Idham selalu berpesan, anak-anak hanya boleh makan dari gaji saya, agar mereka terjaga dari uang haram. Setelah pensiun dari DPR, apakah ia menjadi komisaris? Tidak. Kiai Idham menolak semua tawaran bisnis sampingan. Setelah pensiun, ia kembali ke fitrahnya, menjadi guru agama. Di sebuah kampung kecil di Setui, Kota Baru, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1921, lahir seorang anak Banjar yang kelak menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Ia diberi nama Idham Khalid. Sejak kecil, Idham tumbuh dalam lingkungan religius. Pendidikan awalnya ditempuh di pesantren dan madrasah, di mana ia belajar Al-Quran, ilmu agama, serta dasar-dasar kepemimpinan yang bersumber dari nilai Islam dan budaya Banjar. Jiwa mudanya ditempa oleh tradisi kemandirian dan kesederhanaan, ciri khas masyarakat Banjar yang hidup dengan sungai, alam, dan kerja keras. Idham Khalid bukan sekadar ulama, ia juga intelektual muda dengan kemampuan organisasi yang luar biasa, menguasai 6 bahasa asing, Arab, Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, dan Jerman. Selain itu, dirinya juga hafal Al-Quran, Alfiyah, dan matan-matan kitab lainnya. Gelar profesor dan doktornya adalah anugerah dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1957 dan 1959. Karir politiknya melesat ketika ia bergabung dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Pada usia yang relatif muda, ia sudah dipercaya memimpin NU Tanfidiyah pada tahun 1956. Luar biasa, karena ia kemudian memimpin NU selama 28 tahun, menjadikannya Ketua Tanfidiyah NU terlama dalam sejarah. Di panggung nasional, namanya harum. Idham pernah menjabat Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Ketua DPR, dan bahkan Ketua MPR. Semua jabatan itu diembannya bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Di masa ketika banyak pejabat menikmati fasilitas mewah, Idham dikenal sederhana. Ia tidak membawa pulang mobil dinas, tidak menuntut rumah mewah, dan keluarganya pun hidup biasa saja. Bahkan setelah pensiun dari hiruk-pikuk politik, ia kembali mengabdikan diri pada dunia pendidikan. Di Cipete Selatan, ia membangun sebuah pondok pesantren, mengajar santri-santri muda dengan penuh kesabaran. Di Cisarua, ia mengurus rumah yatim, memastikan anak-anak terlantar tetap memiliki harapan. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih. Bagi Idham, jabatan hanyalah sarana untuk mengabdi, bukan jalan menuju kekayaan. Alkisah, dulu ada orang datang ke rumahnya. Saat pamitan, tamu ini meminta uang untuk pulang ke luar pulau. Namun, saat itu Pak Idham tak punya uang. Padahal jabatannya Ketua DPR MPR RI dan Ketua Umum PBNU. Akhirnya beliau meminta izin kepada istrinya untuk melepas gelang, lalu memberikannya kepada tamu. Ada beberapa nilai berakhlak yang terdapat pada diri Kiai Haji Idham Khalid. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Beliau mengabdikan hidupnya untuk umat dan bangsa, terutama untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat melalui NU dan politik kebangsaan. Yang kedua, sebagai pejabat negara, beliau menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Beliau juga dikenal tegas tetapi tetap amanah dalam memegang jabatan publik. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Beliau memiliki wawasan luas dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan politik. Mampu memimpin organisasi besar PBNU selama puluhan tahun, menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin dan mempunyai kecerdasan yang manajerial. Nilai yang keempat adalah harmonis. Kiai Haji Idham Khalid menjadi sosok yang mampu menjembatani hubungan antara ulama dan pemerintahan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan agama. Beliau juga mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan, bahkan yang memiliki ideologi berbeda, tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip keagamaan. Nilai yang keenam adalah adaptif. Beliau mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan politik Indonesia, mulai dari era demokrasi parlementer, Orde Lama, hingga Orde Baru. Beliau juga bertahan sebagai tokoh sentral bangsa, meski kondisi politik sering berubah.